Oke guys, jadi kali ini kan gue tuh bakalan lanjutin lagi cerita reinkarnasi menjadi villain di rute kedua di game yang kalian mainin. Dan video ini tuh bakalan jadi part ketiga ya kan dari series manga ini. Jadi biar kagak berlama-lama ya kan, langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah di sini ya kan, setelah Zenon tuh udah balik dari dungeon, dia itu kayak lagi buru-buru banget gitu cuy. Di momen ini ya kan, dirinya itu berpikir kalau ya ada batasan saat dirinya itu hanya berpetualang sendirian. Makanya dia tuh bilang kalau ya opsinya dia itu hanya dua. Yang pertama membayar heroin sampingan buat menjadi anggota partinya, atau membeli seorang budak. Cuman ya di sisi ini dirinya tuh kayak nggak bisa itu cuy percaya 100% ke heroin sampingan tersebut, karena bisa jadi mereka itu bakalan berkhianat. Dan karena di negara ini tuh kayak budak dilegalkan juga, jadi ya Zenon itu kayak mutusin gitu cuy untuk membeli seorang budak. Nah di sini cuy, pada saat Zenon tuh kayak baru sampai di tempat perdagangan budak, si Zenon tuh kayak langsung disambut sama si pemilik tempat perdagangan budak. Dan singkat cerita dimulai lah gitu cuy trade jual beli budaknya. Nah di sini banyak banget gitu cuy budak yang ditampilin, bahkan ya ada banyak banget yang antusias gitu cuy untuk menawar para budak ini. Ya meskipun di sini banyak banget budak yang bagus-bagus, tapi ya menurut Zenon tuh kayak dirinya tuh nggak minat gitu cuy, karena dia itu datang sambil bawa duit sekantong, karena dia itu pengen mencari budak yang bisa bertarung. Dan dia itu kayak menggunakan item yang dia temuin di labirin sekolah buat melihat gitu cuy statistik dari para budak itu. Ya saat Zenon tuh kayak ngintip ya kan, dia itu kayak melihat ada seorang budak yang punya skill charming gitu cuy. Cuman ya balik lagi kata dia tuh nggak butuh skill yang seperti ini. Dan karena nggak ada budak yang sesuai dengan keinginannya dia ya kan, di sini Zenon tuh awalnya kayak pengen pulang gitu cuy, tapi ya tiba-tiba muncul gitu cuy budak terakhir yang katanya pedagang budak. Budak ini tuh kayak langka banget, karena budak ini itu berasal dari Pulau Norden, tempatnya demi human tinggal di sono. Di on ini ya kan, Zenon tuh kayak kaget banget karena yang dijual sama pedagang budak ini itu adalah White Orge Ulza. Dan Ulza ini tuh adalah sosok karakter dari game yang berbeda gitu cuy. Dan menurutnya kan ini tuh mustahil banget, karena sosok si Ulza itu harusnya berasal dari game yang berbeda dari game Danbure yang dia mainin ini. Dan tebakan Zenon ya kan, game Danbure ini itu ternyata udah bergabung sama game yang bernama Warlord of Holy See, tempat dimana si Ulza itu berada. Ya kata dia kan, game ini itu emang game yang berbeda, tapi masih satu developer gitu. Ya melihat hal ini, Zenon tuh kayak mulai merasa ada sebuah keanehan, karena di dunia ini yang harusnya itu kayak ditinggali sama si para karakter dari game Danbure ya kan, tiba-tiba malah ada sosoknya si Ulza, yang sangkanya Zenon ya kan dunia ini itu udah bergabung gitu cuy menjadi satu game sekaligus. Dan saat penawaran si Ulza sedang berlangsung, si Zenon ngerasa kalau sama si Ulza itu kayak oke, dan dia tuh kayak pengen ngebeli si Ulza, karena dia tuh tebak kalau yang mungkin prolog cerita si Ulza itu pertama kali berasal dari game Danbure dulu, baru ke Warlord gitu cuy. Di sini karena si Ulza tuh kayak langka banget, tiba-tiba ada yang nawar seharga 6,5 juta. Tahu ya Zenon tuh kayak langsung menawar seharga 10 juta. Yang karena gap ini ya kan, ini tuh kayak ngebikin orang-orang pada kaget tentang siapa sebenarnya sosoknya si Zenon. Karena ya dengan harga 10 juta jelas ya ini tuh udah overpriced banget. Bahkan ya ini itu udah seharga party elite cuy. Ya setelah ngebit 10 juta, Zenon tuh kayak menyapa si Ulza, dan si Ulza tuh kayak malu-malu banget kepada si Zenon. Ya karena gak mau lepas juga ya kan, si kompetitornya si Zenon itu kayak masang harga seharga 10,5 juta. Dan gak basa-basi, Zenon tuh kayak langsung nawar seharga 12 juta cuy. Dan pada akhirnya pemenangnya adalah si Zenon. Nah karena udah menang ya kan, Zenon tuh kayak langsung nemuin si Ulza itu cuy, dan si Ulza itu kayak langsung memeluk dirinya. Di sini Zenon itu kayak nyuruh si pedagang budak ya kan buat mengganti pakaiannya si Ulza, karena dia itu gak bakalan bisa pulang dengan pakaian yang seperti ini. Meskipun ya awalnya si Ulza itu kayak takut ya kan kepada si pedagang budak, tapi Zenon tuh kayak berhasil untuk meyakinkan dirinya. Di sini ya bukannya mengganti pakaian ya kan, tapi si pedagang budak itu malah cuman makain sepatu doang kepada si Ulza cuy, dan malah nyediain kamar buat mereka berdua. Di on ini akan pas ngeliat si Ulza, awalnya Zenon tuh kayak mau ngelepas kalung perbudakan si Ulza, cuman ya sama pedagang budak gak dibolehin gitu cuy, karena menurutnya jika si Ulza itu kayak berkeliaran tanpa kalung, maka ya besar kemungkinan jika lo ada budak yang lagi melakukan penyerangan ya kan kepada manusia-manusia sekitar, bisa jadi si Ulza yang gak ada kalungnya itu bakalan jadi target dari para militer cuy. Dan selain itu juga ya kan, si pedagang budak kayak takut jika si Ulza itu bakalan hilang kontrol, apalagi ya dia itu adalah budak yang tinggi banget serinya gitu cuy, karena dia itu adalah demi human. Ya setelah dijelasin ya kan, Zenon tuh kayak terpaksa nurut gitu cuy, dan menurut si Ulza ya gak ada masalah juga, karena kalung ini itu seperti pembuktian kalau semua Zenon itu adalah miliknya sepenuhnya cuy.
maksud gua kebalik anjir, kayak si Ulza itu adalah milik Zenon sepenuhnya. Yang di sini kan Zenon tuh kayak langsung gitu cuy dibawa ya kan ke sebuah kamar oleh si pedagang budak. Ya ini sih si pedagang budak kayak nyangka Zenon tuh kayak mau tidur sama si Ulza gitu coy. Mana ya di sini si Ulza juga tiba-tiba aja kayak langsung buka bajunya dia anjir. Ya di sini Zenon tuh kayak langsung pakaian pakaiannya si Ulza balik ya kan, karena tujuan Zenon di sini dia itu bakalan nyocokin item buat si Ulza karena mereka itu akan segera berangkat ke dalam dungeon gitu cuy. Dan di luar ekspektasi ternyata si Ulza itu juga suka banget buat berburu di dalam dungeon. Nah setelah ngeluarin item segunung, si Ulza itu kayak langsung memilih item yang sesuai dengan seleranya. Dan dia itu juga memilih senjata palu gada gitu cuy, yang kata dia ya kan ini tuh kayak senjata yang bener-bener cocok banget sama rahasia si Ulza, yaitu White Orge gitu cuy. Nah di sini ya kan setelah si Ulza itu kayak dikasih senjata dan pakaian, si Ulza yang suka banget dia tuh kayak langsung memeluk masternya. Meskipun ya Zenon tuh kayak heran kenapa si Ulza bisa suka sama dia gitu cuy. Nah ini si Ulza tuh bilang di matanya Zenon tuh kayak orang yang sangat keren banget. Ya karena ini Zen tuh bingung lah ya kan, orang di mata temennya aja dia tuh kayak orang yang suram banget, yang udah kagak tertolong gitu cuy. Nah di sini kan singkat cerita saat menyesuaikan itemnya si Ulza, di sini Zenon itu kayak pengen langsung balik aja gitu cuy. Meskipun dia itu kayak sempet dibilang ya kan sama pedagang budak kalau dia itu sama seperti bosnya dia, yaitu ayahnya si Zenon. Nah saat pulang di tengah malam ya kan, si Ulza sadar kalau Zenon ternyata lagi dikepung sama sekumpulan orang yang ternyata dia dikepung oleh kompetitornya dia yang nawar si Ulza tadi. Ya di sini akan pas ketemu Zenon, si Zenon di sini tuh bilang gitu cuy kalau semua dia itu udah lupa sama sosoknya orang ini, karena menurutnya gak ada kepentingan juga yang menang mengingat mereka yang kalah. Ya di sini niatan orang ini ya kan, dia itu pengen ngajak si Zenon untuk join organisasinya dia gitu cuy. Dan kalau semua dia itu kagak mau ya kan, si Ulza itu bakalan dia rebut. Ya meskipun gabung pun si Ulza itu akan tetap dia rebut juga gitu cuy. Ya di sini Zenon tuh kayak gak mau ya kan, dan kalau semua pengen berantem ya berantem aja di sini gitu cuy kata dia. Dan di sini akan awalnya Zenon tuh kayak nanyain gitu cuy apa niatan orang ini, dan Zenon tuh juga bilang dia itu adalah anak dari orang yang paling berpengaruh di wilayah ini gitu cuy. Jadi kayak jangan berani macam-macam sama dia. Dan kata orang ini dia tuh ya kagak peduli gitu cuy, asal dia tuh kayak bisa ngebawa si Ulza yang Demi Human ini ke bosnya kan, dia itu bakalan jadi orang yang penting juga. Jadi ya mereka tuh bakalan sama-sama jadi orang penting gitu cuy. Ya di sini ya kan, karena udah dibilangin kalau semua si Ulza bakalan mau diserahin kepada bosnya ya kan, si Zenon sadar kalau orang ini tuh berasal dari kerajaan Kuron, dan orang yang dia maksud itu adalah Jatitaros gitu cuy. Di ini akan kata Zenon dia itu hampir lupa sama nama NPC ini, tapi ya satu hal yang pasti si Jatitaros itu adalah orang pedo dan juga orang cabul yang ngumpulin banyak budak mulai dari loli sampai demi human yang lain buat berada di bawah kekuasaannya. Yang kata Zenon ya kan sekarang dia itu mulai tahu itu cuy soal cerita ini, karena saat si Ulza itu mungkin bakalan dijual ke orang ini ya kan, bahkan ya sampai beneran di tangan si Jatitaros, maka MC dari game Warlord itu bakalan nyelamatin si Ulza. Makanya si Ulza itu berada di game Warlord gitu cuy. Cuman kan sekarang si Ulza ada di tangannya si Zenon, jadi si Ulza itu malah masuk ke ceritanya game dan bure anjir. Ya ada sini setelah dibilang kayak gini ya kan, si kompetitor ini tuh kayak kaget banget kenapa bisa si Zenon tuh tahu mengenai bosnya dia, dan dia itu kayak langsung nyuruh para bawahannya buat menghajar si Zenon. Tapi ya ini tuh bukan masalah gitu cuy kata si Zenon, karena saat Zenon tuh kayak mau dikepung, dia tuh kayak langsung ya kan ngeluarin pedang dia dan kayak menebas mereka sambil kayak memutar gitu cuy, yang malah ngebikin pedang dia itu kayak bisa ngebunuh mereka semua. Dan di sini kan pada saat si Ulza itu kayak pengen menyerang juga, di sini Zenon tuh kayak bilang kalau semua tunggu dulu. Dan si Zenon ya kan itu kayak langsung ngeluarin tembakan sihir blood carpetnya dia yang langsung membunuh mereka semua cuy, dengan munculin tombak dari bawah tanah cuy. Ya kata si Zenon karena tersisa sedikit, si Ulza pada akhirnya itu kayak disuruh gitu cuy buat bergerak dan ngehajar mereka semua. Ya di sini si Ulza itu kayak langsung ngebantai ketiga orang yang tersisa. Ya karena tersisa orang ini aja kan, Zenon tuh awalnya kayak pengen membunuhnya gitu cuy dan langsung menguburkannya saja. Tapi ya kata dia urusan ini tuh bukan urusannya dia, dan dia itu kayak langsung nyuruh si Ulza itu cuy. Dan saat si Ulza itu kayak pengen menyerangnya ya kan, tiba-tiba ya kan orang ini itu malah mati duluan anjir, karena ada seseorang yang melempar kunai tepat di lehernya cuy. Di ini ya kan Zenon tuh kayak langsung bingung ya kan, siapa sebenarnya orang yang menyerang orang ini. Sampai ya tiba-tiba muncul gitu cuy seseorang assassin dari bayangan yang bilang tenang aja, dan assassin ini tuh kayak mengenalkan dirinya kalau dia itu adalah assassin yang dibayar buat mengawasi kemanapun perginya si Zenon. Dan dia tuh kayak langsung diperintah oleh ayahnya dia cuy. Di
Di momen ini si assassin ini bilang jelas Zenon itu bakalan diserang karena dia itu enggak membawa pengawal di sampingnya. Apalagi harga budaknya Zenon itu mahal banget gitu cuy, karena banyak banget kejadian seperti ini yang sering terjadi. Ya setelah menjelaskan hal ini ya kan, si assassin ini tuh bilang kalau Zenon itu udah seperti tuanya dia, dan dia tuh yakin si Zenon itu bakalan tumbuh lebih kuat lagi gitu cuy. Dan assassin ini tuh kayak langsung pergi aja dari tempat lokasinya si Zenon. Dan pada saat Zenon tuh balik, di sini Zenon tuh kayak nggak nyangka kalau sama baru aja dirinya itu udah pertama kalinya membunuh seseorang. Ya kata dia di sini dia tuh kayak seperti udah menyatu dengan tubuhnya si Zenon gitu cuy. Dan saat Zenon tuh kayak lagi mikirin skenario cerita di game ini, tiba-tiba muncul gitu cuy si Ulza yang keluar dari kamar mandi tanpa pakai pakaian anjir. Yang di ini itu malah ngebikin Zenon jadi kayak mimisan gitu cuy. Mana ya di belakangnya dia itu malah ada sosoknya si Reneva yang muncul cuman pakai handuk aja karena lagi mengejar si Ulza. Di ini ya kan, ini tuh kayak pas banget gitu cuy, karena pada saat si Ulza itu kayak mendekat Zenon, si Reneva bingung anjir karena si Ulza itu kayak lagi mandi sama dia, tiba-tiba malah kabur. Mana tubuhnya dia itu kayak masih ada sabunnya. Di ini ya kan, si Ulza itu kayak berniat mengajak si Zenon buat ikut mandi bersamanya. Ya di sini ya kan, Zenon tuh jelas kagak mau, tapi malah giliran si Reneva yang ngajak si Zenon buat mandi bareng sama dia gitu cuy. Ya di sini Zenon tuh kaget dong, mana dia tuh kayak malu-malu banget sama sosoknya si Reneva. Di ini Zenon tuh kayak sebenarnya bingung gitu cuy, sejauh apa hubungan Zenon dan juga si Reneva, karena dia tuh kayak udah nyangka jika Zenon pasti udah pernah nidurin si Reneva cuy. Apalagi si Reneva itu mantap banget anjir. Ya karena takut ya kan ketahuan kalau semua dirinya itu adalah orang yang berbeda, Zenon tuh kayak mutusin untuk ikut mandi bersama mereka berdua. Ya meskipun dia itu juga sebenarnya malu banget anjir. Dan setelah mereka bertiga mandi ya kan, di sini si Ulza kayak merengek banget gitu cuy, karena dia itu pengen tidur sama tuanya, tapi sama pelayan Zenon itu kagak dibolehin. Sampai singkat cerita si Ulza itu malah tidur bersama ya anjir, karena dia tuh kayak rewel banget. Meskipun ya di sampingnya si Reneva itu malah ikut-ikutan tidur sama si Zenon anjir. Dan pada akhirnya ya kan, ini tuh malah ngebikin Zenon jadi kagak bisa tidur semalaman cuy. Ya di sini kata Zenon, ini tuh asli banget adalah sebuah godaan. Mana ya jika hal ini itu bakalan terjadi setiap harinya. Sampai ya di pagi harinya ya kan, Zenon itu kayak disapa gitu cuy sama si Ulza yang baru aja bangun tidur, dan dia tuh kayak berpelukan sama si Zenon gitu cuy. Ya meskipun sama Zenon tuh kayak langsung didorong balik ya kan. Yang karena ini ya kan, pada akhirnya itu malah ngebikin si Reneva jadi terbangun dari tidurnya. Dan singkat cerita si Zenon pada akhirnya balik gitu cuy, menjalani hari-harinya dia cuy.